Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya bisa melaksanakan atau memenuhi tugas saya dan juga tak lupa kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang mana berkat dan limpah karunia-Nya lah saya bisa melaksanakan tugas ini sebagaimana mestinya. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam kita tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama yang saya hormati selaku dosen pengampu kita, Ibu Dr. Rida Darmawati, selaku dosen pengampu Turuk Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyah, beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Tapi sebelum saya lebih dalam lagi untuk menjelaskan materi yang akan saya sampaikan pada mata kuliah Turuk ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Rahmah dari Lokal C, Al-Firqah Tsalis dari kelompok 3. Ya baik, untuk lebih lanjutnya alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan, materi ini bermanfaat bagi semuanya ya. Untuk saya dan teman-teman sekalian. Oke, next. Oke, di sini saya memenuhi tugas Turuk Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyah, yaitu dosen pengampu kita Ibu Dr. Rida Darmawati MPD. Oke, tema atau pembahasan yang akan saya bahas ini mengenai at-tariqah sauti al-lughawi wa khatawat istihdam at-tariqah sauti al-lughawi. Ini sejarah audiolingual dan langkah-langkah penggunaan metode audiolingual. Nah, jadi ya sebelum adanya audiolingual ini ya kan biasanya kan digunakan oleh guru misalnya, baik itu pada sekolah dasar misalkan tingkat MA atau MTS. Nah, pasti ada sejarahnya nih. Bagaimana sih asal-muasalnya dari munculnya audiolingual ini. Nah, terus langkah-langkahnya itu apa saja. Nah, itu perlu kita perhatikan. Jadi untuk menggunakan audiolingual ini tidak sembarangan, pasti ada step-stepnya. Nah, oke, langsung saja kita kepada pembahasan. Al-Bahsu al-awwal tariqah sauti al-lughawi, sejarah audiolingual. Nah, dimana kan setiap metode ataupun suatu hal yang digunakan ataupun yang ingin kita sampaikan, salah satunya dari audiolingual ini. Nah, audiolingual ini apakah langsung ada atau ada sejarahnya? Nah, pasti kan ada sejarahnya, asal-muasalnya, kejadian atau peristiwanya tuh apa saja sehingga adanya audiolingual ini. Nah, seperti itu ya. Oke, saya bacakan dulu. Yabdu ana al-uslub al-sama'i al-lughawi atau at-tariqah as-sama'iyah as-sawfiyah atau tariqah al-lughawiyah. Yata'allaq bizarab al-ijtimaiyah wa siyasiyah lil wilayat
al-Mutahidat allati qasirat fil harb alam ats-tsani. Nah, jadi maksudnya dari sejarah yang adanya pertama ini, metode audiolingual ya, atau tariqah samiyah atau salafiyah, atau yang lebih kenal dengan metode audiolingual. Nah, itu muncul berkaitan dengan kondisi sosial politik Amerika Serikat yang kalah dalam Perang Dunia II. Nah, jadi munculnya audiolingual ini itu adalah karena adanya kondisi ya, atau suatu peristiwa kejadian sosial politik nih di Amerika Serikat. Nah, yang mana itu kalah dalam Perang Dunia II. Oke, next selanjutnya. Lidzalik ta'assasat al-wakalat fi am 1942 bernama at-tadrib askari al-mukhassis alladhi yahdib ilal musyrikun ladaihim maharat at-tahdits bi'adat lugha aznabi bima ana hadab al-hadab lam yakun syaji'an fi al-wilayat al-mutahidat fi dalik al-waqtu idzan hunak hajat illa turuq wa usalib mukhtalifah ja'al usul al-jaiz. Nah, artinya di pembahasan yang berikut ini, maka pada tahun 1942, nah ini didirikan Badan Army ya, Civilian Training Program atau ASTV, yang bertujuan agar peserta ini memiliki keterampilan berbicara dalam beberapa bahasa asing. Nah, jadi di sebelum adanya muncul audiolingual ini tadi, nah jadi dulu tuh di tahun 1942 suatu program ya itu mendirikan ya untuk diprogramkan itu supaya peserta didik ya, baik dari yang MA atau MI, nah itu supaya memiliki keterampilan ya, kemahiran berbicara dalam beberapa bahasa asing, misalnya kan kayak bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, itu tujuannya sebelum yang adanya audiolingual ini tadi. Nah, karena tujuannya ini tidak lazim di Amerika Serikat pada waktu itu, nah maka diperlukan metode dan pendekatan yang lain sehingga muncullah Army Method. Nah, jadi yang didirikan tadi itu adalah di Amerika Serikat ya pada waktu itu, supaya tujuannya itu supaya peserta didik itu memiliki kemampuan, memiliki kemahiran dalam berbicara bahasa asing tadi ya, kayak bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke, next. Oke, masih pembahasan tadi tentang sejarah ya. Untuk alinea yang ketiga, fi al-bidayat kanat tariqat al-jais mukhassasatan faqat lid-dawair askari walakin tama istikhdamu lahaqan lil jamhuri fil asasi hahdi at-tariqah tukathib mabadi at-tariqah al-mubashirah tama tatwiru fi al-arkan at-tasi aisyar biwasitah Karlis
بريلتيج في الألمانيا. تحاول هذه الطريقة تحفيز الطريقة التي يتعلم بها الطلاب اللغة الخارجية المباشرة والمختصفة في الاتصال. Nah, jadi maknanya ini awalnya Army method ini tadi ditujukan untuk kalangan militer, tetapi selanjutnya digunakan untuk umum. Pada dasarnya, metode ini mengintensifkan prinsip-prinsip pada metode langsung yang dikembangkan pada abad ke-19 oleh Charles Berlitz di Jerman. Nah, metode ini mencoba menstimulasikan cara belajar bahasa Arab secara langsung dan intensif dalam komunikasi. كانت منهجية تدريس اللغة الأجنبية في ذلك الوقت في الغالب لا يزال يستخدم طريقة القراءة. في 1957 روسيا أطلق أول قمر صناعي مما دفع الحكومة الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهود المكثفة للتدريس اللغة الأجنبية لحماية أمريكا من اغتراب التقدم العلم الذي صنعت دول أخرى. قانون تعليم الدفاع الوطني في عام 1958 قدم تمويله للدراسة والتحليل اللغة الحديثة لتطوير مواد التدريس ولتدريب مدرسي اللغات يتم تسجيل المعلمين إلى المتابع دورة سوفيات لزيادة المعرفة لغة أجنبية وتعليم مبادئ اللغويات وطرق تدريس اللغة القائمة على اللغات. Artinya metodologi pengajaran bahasa asing pada saat itu kebanyakan masih menggunakan reading method. Nah, artinya pada masa itu di Amerika Serikat tadi itu mereka masih banyak menggunakan metode membaca ya. Nah, tanpa ada kayak teks, penyajian pola-pola dalam dialog. Nah, itu mereka hanya menggunakan yang namanya reading method. Nah, kemudian pada tahun 1957 di Rusia itu meluncurkan satelit yang pertama sehingga mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk berupaya lebih intensif untuk mengajarkan bahasa asing untuk melindungi Amerika dari keterasingan kemajuan ilmiah yang dibuat negara lain. Jadi mereka itu berupaya untuk yang namanya tadi kan sudah ada ATSP tadi kan, yang satu program tadi mereka programkan ya kan. Apa tujuannya tadi? Untuk memiliki kemahiran berbahasa asing tadi kan mereka sebelum adanya yang namanya tadi audiolingual. Terus the National Revision Education Act pada tahun 1998 menyediakan dana bagi pengkajian dan analisis bahasa-bahasa modern bagi pengembangan bahan-bahan pengajaran. Nah, jadi di tahun 1998 ini mereka menyediakan lagi dana nih, ya kan, biaya nih. Untuk apa? Nah, untuk mereka tuh mengembangkan bahan ajar mereka ini.
supaya tidak kalah, tidak apa istilahnya ya, tidak berjalan dengan baik. Nah, mereka itu berusaha sekali. Nah, dalam pengembangan bahan ajar atau materi yang akan mereka ajarkan kepada peserta didik tadi. Nah, terus ada juga dan bagi pelatihan guru-guru bahasa. Nah, jadi karena nanti bagi mereka itu nanti ada yang menyediakan suatu membel mungkin atau les privat mungkin ya. Nah, terus para guru didorong mengikuti kursus musim panas untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa asing dan mempelajari prinsip-prinsip linguistik serta metode pengajaran bahasa yang berdasarkan linguistik. Jadi maksudnya mengikuti kursus musim panas ini mungkin lebih kepada tujuan bagi siswa. Nah, tujuan peserta didik ya. Makanya di sini untuk meningkatkan, makanya guru itu disuruh untuk mengikuti kursus, pelatihan ya, praktek langsung nih. Nah, baik di sekolah maupun di kampus-kampus di seluruh dunia. Tujuannya apa? Ya tujuannya tadi bagi siswa, nah bagi peserta didik. Nah, mereka mungkin kadang-kadang digunakan untuk menjembatani kesenjangan ya antara fase itu mungkin dari sekian kayak nah kan berbeda dalam bidang studinya. Nah, kayak itu makanya adanya praktek, tadi kan latihan langsung dipraktekkan kayak itu. Nah, tidak hanya semata apa istilahnya memakai ya, langsung dipraktekkan. Nah, kayak itu mungkin. Oke, next. Oke, materi al-bahsu al-thani yang materi yang kedua. Khatawat istikhdam at-tariqah as-sam'iyah. Hanya langkah-langkah penggunaan metode audio lingual. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama, al-awwal yahtawi alal masail mukhtalifah yata'allaq bil mawad allati sayatim taqdimuha. Artinya memuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan. Nah, artinya dengan adanya metode ini, nah langkah-langkahnya itu adalah kita tadi memuat berbagai hal. Artinya saling berkaitan, saling apa istilahnya berkesinambungan lah, saling apa istilahnya komprehensif. Nah, artinya dari materi yang akan disajikan itu mungkin dari bahan ajarnya atau dari sistem metode di dalamnya itu apa. Nah, itu harus berkesesuaian dari materi yang akan kita sajikan nanti. Misalnya contoh bahasa Arab mengenai mufradat tentang keluarga. Nah, nanti materinya tentang keluarga, ya kan? Kosakatanya akan kita sajikan tentang keluarga juga. Terus percakapannya, ya kan pasti ada qiraah, kitabahnya nanti. Al-kalam sama istimanya. Nah, seperti itu mungkin. Nanti untuk dari metode penyampaiannya ataupun dari teknik sistem pembelajarannya seperti apa. Nah, itu harus saling berkaitan tadi. Saling berkesinambungan, tidak boleh berbeda. Nah, seperti itu mungkin ya. Oke, yang kedua, الثاني aradat hiwar yaqra'u mu'allim bisyakal mutakri bainama yastami'u at-tullab dunan nazar ilan nas. Artinya penyajian dialog yang dibacakan oleh guru berulang kali. Nah, sedangkan pelajar, peserta didik nih, itu hanya menyimak tanpa melihat teks. Nah, jadi langkah-langkah dari audio lingual ini, guru itu lebih banyak membacakan misalnya dialog atau qiraah ya, sebuah teks misalnya tentang keluarga tadi, al-usrah misalnya. Nah, itu nanti dibacakan. Misalnya ada 3 alinea dalam satu teks itu. Nah, itu guru membacakan ya berulang-ulang kali. Nah, peserta didiknya itu mendengarkan, memahami betul apa sih maksud dari isi teks ini. Nah, isi teks qiraah ini apa. Nah, seperti itu. Oke. Asalis taklid al-hiwar wahid zuhu bitaklid kulli jumlah fi'an wahid jihad.
Artinya peniruan dan penghafalan dialog dengan teknik meniru setiap kalimat secara serentak dan menghafalkannya. Ya, tadi kan menirukan. Nah, kita kembali lagi ke langkah yang kedua tadi. Makanya guru itu berulang-ulang kali membacakan teks tadi kan, misalnya teks qiraat tentang keluarga tadi, al-usrah. Nah, itu didengarkan baik-baik, dianalisa, dihayati, apa sih maksudnya. Nah, terus si peserta didik ini mendengarkan dan menyimak dengan baik, dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, terus nanti dari mendengar itu ia bisa meniru dan menghafal dialognya itu. Nah, ia tadi tekniknya dengan meniru setiap kalimat. Nah, secara serentak gitu dan dihafal. Apa sih tadi teksnya tentang apa? Oh, kata-katanya sih apa tadi dalam teks qiraah itu. Nah, mungkin itu ya. Al-akhir Ar-Rabi, langkah yang terakhir. Arid aynama al-jumal al-wiradat fil hiwar. Ini penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog. Nah, mungkin ada nanti disajikan pola-pola kalimatnya itu seperti apa, gitu kan. Nah, agar siswa ini lebih mudah untuk memahaminya. Nah, seperti itu mungkin ya. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya mengenai sejarah dan langkah-langkah penggunaan metode audiolingual. Mungkin dari segi penjelasan mungkin banyak kurang dipahami ya, karena di sini saya masih belajar juga. Ya, mungkin ada yang belum jelas atau penyampaian saya belum memahami ya terhadap materi yang saya sampaikan. Bisa teman-teman sekalian untuk bertanya atau memberikan komentar terhadap materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.